Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, فإنشاءالله ta'ala di pagi hari ini kita akan membahas kitab Tafsir Al-Jalalain dan juga Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Di kitab Tafsir Jalalain ini kita mulai dari ayat 62 dari surat Al-Baqarah. Kisah tentang atau dimulai dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang dampak dari keimanan kepada Allah dan hari akhir dan juga beramal saleh. Kemudian akan dikisahkan beberapa kisah, minimal 2 kisah Bani Israel dan bagaimana kelakuan mereka, juga balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala: Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu, dikatakan oleh As-Suyuti rahimahullah, innal ladzina amanu bil anbiya'i min qabl. Sesungguhnya orang-orang yang beriman terhadap para nabi sebelumnya. Orang-orang yang beriman terhadap para nabi sebelumnya. Di sini tafsiran innal ladzina amanu, mereka beriman, orang beriman terhadap para nabi sebelum, min qabl. Dan kita kaum muslimin adalah satu-satunya kelompok atau bagian dari agama Allah Ta'ala yang mengimani seluruh nabi. Mengimani seluruh nabi. Walladzina hadu wan nasara was sabiin. Kemudian disebutkan lagi beberapa kelompok, yaitu walladzina hadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu orang-orang yang hadu, hum al-yahud. Hum al-yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Disebutkan Yahudi karena mereka pernah mengatakan inna hudna ilaik. Siapa ini? Oh, anak antum, putra antum. Inna hudna ilaik, yaitu inna hudna ilaik,
yang maknanya inna milna ilaik, kami condong kepada engkau ya Allah. Jadi mereka disebut Yahudi karena itu. Tapi ada juga yang mengatakan mereka disebut Yahudi karena mereka hadu. Innal ladzina hadu, yaitu tabu, taubat. Taubat dari apa? Tabu an ibadatil ijl, taubat daripada menyembah patung lembu. Ya. Atau ada yang mengatakan hadu tadi bermakna apa? Malu, yaitu condong. Kemudian wan nasara was-sabiin, orang-orang Nasara, dan mereka disebut Nasara disebabkan mereka menyebut diri mereka Ansarullah. Qala man ansari ila Allah, qalu nahnu ansarullah. Ada yang menyatakan ya Nasara berasal dari lafal ansar, yaitu para penolong agama Allah. Sebagian ulama mengatakan Nasara itu maknanya dari suatu kota yang bernama Nazaret. Ya, Nasara dari kota namanya Nazaret. Kemudian as-sabiin dikatakan di dalam tafsir Jalain, as-sabiin adalah ta'ifatun minal yahudi wan nasara awin nasara. Sabiin merupakan salah satu kelompok dari kalangan Yahudi maupun Nasara, yaitu dari kalangan ahli kitab. Ini menurut penulis ya. Tapi menurut sebagian dari ulama berbeda dengan ini. Menurut Mujahid disebutkan bahwasanya as-sabiun adalah qaumun bainal majusi wal yahudi wan nasara laisa lahum din. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya sabiun adalah suatu kaum antara majusi, Yahudi, Nasara, dan mereka tidak punya agama. Tapi sebagian ulama lain menyebutkan bahwasanya sabiun adalah qaumun ya'buduna al-malaikah, kaum yang menyembah malaikat. Sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya sabiun adalah qaumun ya'buduna al-kawakib, yaitu kaum yang menyembah bintang-bintang maupun planet-planet atau apa yang ada di atas sana. Ala kulli hal ini khilaf di antara ulama ahli tafsir. Tapi kalau kita melihat amanu, beriman, hadu, orang Yahudi, Nasara, sabiun, itu seharusnya berbeda dengan tiga kelompok yang disebutkan sebelumnya. Makanya mungkin aja mereka menyembah malaikat ataupun menyembah kawakib. Begitu. Ala kulli hal, para ulama juga mereka mengatakan walladzina hadu, di sini orang-orang Bani Israel yang memang pengikut Nabi Musa. Nasara orang-orang Bani Israel yang pengikut Nabi Isa. Muskilahnya sekarang sabiun ini siapa? Nah itu. Tapi ala kulli hal, Allah Ta'ala kemudian tegaskan man amana, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, itu label-label untuk tiap-tiap kelompok. Tapi kemudian kata Allah man amana, yaitu man aman minhum, siapa yang beriman dari kalangan mereka yang disebutkan tadi. Beriman bagaimana? Beriman billahi wal yaumil akhir, beriman terhadap Allah Ta'ala dan hari akhir. Beriman terhadap Allah Ta'ala dan hari akhir. Fi zamani nabiyyina, di zaman Nabi kita. Beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir di zaman Nabi Muhammad SAW, atau di zaman kita sekarang. Jika ada orang yang Nasara, sabiun, Yahudi, Nasara, dan mungkin penyembah bintang dan semisalnya, sekarang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga wa amila salihah,
yaitu beramal saleh bi syariatihi, dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa ganjarannya? Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi di sini siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Beriman kepada Allah melazimkan tauhid uluhiyah, maka tidak mungkin orang ini kalau misalnya Yahudi masuk Islam tapi tetap aja berbuat syirik, atau Nasara masuk Islam tapi tetap aja bertawasul dengan Jesus, maka itu belum disebut apa? Mukmin billah. Dan juga wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Karena hanya Islam konsep yang mapan tentang uluhiyah dan tentang al-yaumil akhir. Hanya Islam, Allah hanya Islam. Kalau antum melihat bagaimana orang-orang Nasara, mereka ajhalun nas 'anil yaumil akhir. Mereka enggak ngerti apa-apa tentang hari akhir. Karena apa? Karena sudah disegel aman oleh agama palsu mereka. Dosa-dosa mereka telah ditebus oleh Jesus dengan penyaliban tersebut. Maka whatever they do, apapun yang mereka lakukan, mereka menganggap bahwasanya ini sudah ditebus oleh Jesus. Maka mereka tidak, God forgive me. Ya Tuhan ampuni saya. Tuhannya yang mana nih? Gitu kan kita tanya. Tuhan Allah kata mereka, atau Tuhan Yesus? Yang mana yang ngampunin sampean? Ya pokoknya saya diampuni aja, triple lah, tiga-tiganya, 3 in 1. Inilah kebodohan mereka tentang Allah dan juga tentang konsep hari akhir. Dan bagaimana konsep mereka tentang kubur itu juga mereka tidak tahu apa-apa. Baik awamnya bahkan alimnya dari mereka ajhalun nas. Maka mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dhal. Ajhalun nas itu dhal. Orang-orang yang paling bodoh adalah orang-orang yang paling pasti sesatnya. Falahum ajruhum. Nah, sekarang beriman di sini ada 2, amana dan amila. Maka harus ada iman dan harus ada amal. Kedua hal ini mutalaziman, yaitu iman harus dan termasuk iman amal. Dan amal baru disebut saleh kalau berdasarkan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka ataf di sini man amana dan wa amila salihah itu tidak bisa dipisahkan. Arti lainnya, konsekuensinya, klaim bahwasanya saya beriman kepada Allah dan hari akhir selesai tanpa mau melakukan amalan, maka ini klaim yang tidak diterima. Seseorang dari Nasara misalnya, di negeri kita banyak Nasara masuk Islam, tapi setelah masuk Islam lama enggak mau sholat dari awal Islamnya, maka kita katakan kamu masih kafir, Mas. Padahal sudah diberitahu dari awal sholat itu fardu ain, wajib 5 waktu setiap hari. Laki-laki lah pula, enggak pernah haid, enggak pernah nifas. Safar pun tidak, bahkan safar pun tetap wajib sholat fardu. Tapi dia enggak mau sholat selama setahun masuk Islamnya, maka kita katakan saya enggak menganggap kamu muslim. Benar enggak? Iya. Begitu pula dengan orang muslim yang tidak mau sholat selama setahun, enggak dianggap muslim. Enggak sholat mutlak secara mutlak dia. Ya. Nah, kenapa? Karena sholat itu amal, dan amal adalah bagian dari iman. Tidak bisa dipisahkan, karena kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyanyiakan iman kalian, maksudnya menyanyiakan salat kalian. Maka salat disebut juga iman. Nah, man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. Kalau ternyata ada orang amila salihah tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak disebut amila salihah. Karena kesalehan dalam satu amal dasarnya adalah iman billahi wal yaumil akhir. Sehingga tidak ada orang macam-macam masuk Islam tanpa syarat ini, iman dan amal saleh. Tapi lalu bagaimana dengan orang yang dia baru masuk Islam, bersyahadat dan belum melakukan amalan apapun, dia mati?
Maka kita katakan al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam menghapus apa-apa sebelumnya. Taubat menghapus apa-apa yang sebelumnya. Lalu apakah dia masuk surga? Insya Allah masuk surga. Apakah dosa-dosa kufur yang belumnya dihapus semua? Apakah dia kembali ke fitrah Islam? Kembali ke fitrah Islam. Lalu bagaimana di sini konsep keadilan? Orang baru masuk Islam terus mati dan dia murni, ya gitu kan? Maka justru di sinilah adillah Allah Subhanahu wa taala, yaf'alu ma yasha, fa'alun lima yurid, yahkumu ma yurid. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Lalu bagaimana kalau misalnya dia ternyata belum beramal, nanti di akhirat gimana, masuk surga doang tanpa amal? Masuk Islam itu sendiri sudah merupakan amal yang besar. Itu pertama. Ya, kedua ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Yaitu seorang anak Yahudi yang Nabi SAW talqinkan la ilaha illallah sebelum wafatnya, ketika di masa sakit, dalam masa sebentar lagi wafat anak Yahudi ini. Kemudian minta izin sama bapaknya dan bapaknya mengizinkan anak ini untuk masuk Islam. Wafatlah anak tersebut dalam keadaan Islam dan belum melakukan amal apapun selain syahadatain. Maka kata Nabi SAW, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan dia melalui aku dari api neraka. Berarti apa? Selamat dari api neraka padahal belum punya amalan. Lalu bagaimana adilnya? Di sini justru adilnya jemaah sekalian. Ya, ketika Allah Ta'ala wafatkan ketika itu dengan keadilan Allah dan hikmahnya dan bijaknya, mungkin sebelumnya punya amalan soleh atau apa dan dia masih belia gitu. Jadi nggak masalah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu protes. Justru kita ini yang sudah lama menikmati Islam tapi kok kita masih seperti ini. Ya gitu. Apakah dia diberi uzur? Tentu diberi uzur. Apakah kemudian kalau kita katakan dia ini masuk Islam baru terus mati, terus kita katakan dia muslim total dan selamat dari neraka? Insyaallah. Loh, enggak ada amal, enggak ada amal lagi. Lah, ini berarti antum bermadzhab Murji'ah dong, karena antum seperti menafikan. Kita enggak menafikan amal itu bagian dari iman, enggak, bukan itu. Tapi orang ini yang sebelum wafatnya dia bersyahadat, 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Dia ini lam yatamakkan minal amal. Tidak mampu untuk beramal. Beda dengan orang yang masuk Islam kemudian 10 tahun sudah masuk Islam. Kesempatan beramalnya apa? Banyak sekali. Lah yang ini baru kita katakan kalau misalnya masuk Islam selama 1 tahun nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah ngapa-ngapain, cuma yang penting label Islam doang, maka kita katakan dia tetap dalam kekufurannya. Nah disitulah keadilan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tudingan kalau misalnya disebut Murji'ah karena dia belum punya amal tapi kok kita bilang masuk surga, ya karena lam yatamakkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia mau beramal apa coba ketika dia lagi sakaratul maut? Mau sedekah gitu, mau wakaf, enggak kepikiran. Inda rabbihim falahum ajruhum ay thawabu a'malihim. Ganjaran amalan-amalan mereka inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ru'iya fi dhamiri amana wa 'amila lafdhu man wa fima ba'dahu ma'naha. Di sini dhamir amana ya wa 'amila lafdhu man, yang sebenarnya tadinya kan jamak tapi sekarang menjadi mufrad. Ya, itu tidak masalah. Tapi di sini yang lebih kita lihat wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun 'alaihim yaitu tidak takut akan apa yang ada di masa depan. Wala hum yahzanun, tidak bersedih daripada yang telah luput di masa lalu. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh ketika wafatnya dia akan diberikan busra oleh para malaikat. Ya busra yaitu kenikmatan, nikmat kubur dan juga kenikmatan nikmat surga insyaallah. La khaufun 'alaihim. Kemudian walahum yahzanun, apa-apa yang telah ditinggalkan di dunia itu tidak sedih.
Ya. Karena apa? Karena apa yang ditampilkan terhadapnya itu lebih nikmat, lebih indah daripada apa yang dia tinggalkan di dunia ini. Karena semua kekayaan di dunia ini pasti kita tinggalkan, ya. Kekayaan terbakar, ya tentu amal soleh, ya itu akan dibawa ke barzakh kita dan juga akhirat. Tapi kekayaan material dunia nih, misalnya anak kita tinggal, istri kita tinggal, rumah kalau kita udah punya, pakai duit kita, usaha kita, keringat kita, warungnya kita tiap hari misalnya, kita tinggal. Ahlu dunia, pencinta dunia itu meninggalkan semua ini nggak bisa, ya, nggak bisa ninggalin semua ini, berat. Itu seperti orang-orang kafir kepada Allah Ta'ala. Adapun kita harusnya dari waktu-waktu seperti ini, waktu luang, waktu senggang, waktu sehat dan seterusnya, kita berpikir tentang kematian agar ketika kita mati beneran, kita sudah mempersiapkan. Inilah yang selama ini saya pikirkan. Iya, saya akan meninggalkan semua ini. Jangan tidur Pak Muhammad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Lalu itu teman-teman kayak Dika suruh datang deh. Grup. Di grup WhatsApp. Kenapa? Listrik lagi. Oh, kemana? Pindah? Dianya sendiri atau? Oh enggak, iya maksudnya dia sendiri atau pesantrennya juga mungkin gitu. Mau pindah ke Keranggan hari ini? Bilang Ustaz Hasan enggak ngizinin, enggak boleh pindah. Oh iya, Jakarta Bekasi antar kota antar provinsi ya. Dika. Baik, lanjut. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wadhkur, dan ingatlah, idz akhadna mitsaqakum, ahdakum bil amali bima fit Taurat. Ketika kami mengambil perjanjian, mengadakan perjanjian kepada kalian, yaitu perjanjian apa? Bil amal bima fi at-Taurat. Untuk beramal terhadap apa yang ada di Taurat. Di antara apa yang ada di Taurat adalah mengimani Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa olehnya. Itu sudah termaktub di kitab Taurat dan juga Injil. Tapi yang terjadi kan mereka malah kufur pada Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi Muhammad SAW, sejak zaman Nabi Nuh sudah ada peringatan oleh para nabi terhadap Dajjal. Berarti mereka ini orang Yahudi juga tahu tentang Dajjal. Tapi kalau kita lihat sekarang, orang-orang Yahudi menunggu Dajjal keluar. Tahu setan, tahu sesat, malah mereka tunggu. Ya, maka orang yang ngarepin setan keluar itu kayak Dajjal, kayak Yahudi dia, kayak youtuber tuh. Ya, setan bersembunyi malah dicari-cari supaya keluar. Nah, ini mirip Yahudi nih. Tahu tuh setan malah dicari. Ya, gitu. Nah, mitsaqnya itu seperti itu. Anda juga jadi teringat salah satu surat Ali Imran. Dan juga harus kita amalkan, ya kawan. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Dan ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian kepada para nabi, ketika aku memberikan kepada kalian wahai para nabi kitab dan juga hikmah, kemudian datang rasul yang musaddiqul lima ma'akum, yang
mempercayai musaddiq, yaitu sama dengan kalian, satu warna dengan kalian, sama-sama rasul, sama-sama dai, sama-sama penyeru kepada agama Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Engkau harus apa? Beriman kepada rasul tersebut, wahai rasul, beriman kepada rasul tersebut, dan engkau harus menolongnya, membantunya. Sama-sama. Satu apa? Satu tubuh. Para rasul, para dai. Tapi dengan syarat rasul tersebut memang musaddiqul lima ma'ahu. Satu akidah, satu manhaj. Ya. Dan suatu sunnatullah, para rasul dan para dai akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan orang-orang yang mendukungnya. Biasanya begitu. Lihat di surat Yasin. Fa'azzazna bithalith. Kemudian kami perkuat dengan orang ketiga. Jadi ada dua rasul, dua nabi, dua utusan Allah. Kemudian fa'azzazna bithalith. Kami datangkan lagi satu rasul untuk dikuatkan. Ini perjanjian dari Allah kepada para nabi dan juga kepada para dai seharusnya. Kalau misalnya ada dai sunnah, ya, ngajar selain kita dan dia manhajnya benar, bersesuai dengan Al-Quran dan Hadis dan spiritnya ke salaf, tidak menyimpang, sikapnya baik, maka bareng-bareng. Jangan kemudian karena dia tidak melalui guru saya ditahdzir, kemudian dia siapa, dia enggak melalui guru, enggak gitu. Itu ujungnya dari fanatisme dan hasad. Ya. Enggak boleh seperti itu, ya. Itu melanggar sunnatullah terhadap risalah nubuwah dan juga dakwah. Gitu. Nah, di sini ya. Apa sih yang terjadi kemudian? Kami ambil perjanjian, lihat hukumannya, ada ancamannya dari Allah. Wa rafa'na fawqakumut tur. Dan kami angkat, ada keterangan fawqakum, di atas kalian, pas di atas kalian, at-tur. Ya, jabal. Al-jabal iqtala'nahu min aslihi alaikum lamma abaitum qabulaha. Kami iqtila' qala itu copot. Kami copot itu gunung, Masya Allah, dari akarnya, dari tempat aslinya kami copot, kemudian kami hadapkan di atas kalian. Bukan hadapkan, ya, dia berada di atas kalian. Ketika apa? Lamma abaitum qabulaha. Ketika kalian apa? Menolak untuk menerima mitsaq tersebut. Kami enggak mau. Masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala ini jabal, copot, lepaskan jabal. Kata Ibnu Abbas, amarallahu Ta'ala jabalan min jibali Filastin fanqala'a min aslihi hatta qama ala ru'usihim. Dari gunung ini, suatu gunung di Palestina. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah Ta'ala ketika menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah perintahkan, atau Nabi Musa perintahkan kaumnya untuk menerima Taurat tersebut, mengamalnya, beramal dengan hukum-hukumnya, tapi mereka juga enggak mau lah. Ya karena juga ketika itu syariat mereka syariat yang tsaqilah, berat. Ya, syariatnya Bani Israil itu jauh lebih berat dibandingkan syariat kita, ikhwan. Ya. Tapi tetap diwajibkan atas mereka, dan Allah ancam kalau enggak mau ikut. Bahkan kata Ibnu Abbas juga, Allah Ta'ala rafa'a fawqa ru'usihim at-tur, itu satu gunung di atas mereka. Wa ba'atha naran min qibali wujuhihim, kemudian Allah Ta'ala kirimkan api bergejolak di hadapan mereka. Wa atahum al-bahr al-malih min khalfihim, di belakang mereka ada laut asin. Mau kemana kalian? Ayo coba. Harus ikutan. Gitu. Harus terima dengan Taurat ini. Karena mereka ini karena apa? Karena emang pertama emang orangnya teka, ngeyel. Dua, enggak mau diatur. Artinya kalau misalnya ada Taurat, ini berarti ada peraturan dong. Ya. Kayak orang sekarang kalau pakai kitab dan hadis sunnah,
Ada peraturan, ntar apa haram. Enggak apa, mirip dengan Bani Israel, mirip dengan Yahudi. Ya. Bikin repot kalau misalnya kita pakai syariat Allah. Padahal syariat manusia, hukum buatan manusia itulah yang bikin repot. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu ma atainakum biquwwah, bijiddin wa ijtihad." Ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Berarti Alkitab, Al-Quran ini konsekuensinya kalau kita pelajari harus kita pegang ini dengan sungguh-sungguh, ikhwan. Dan di antara bukti memegang at-tamassuk bil kitab dengan sungguh-sungguh bijid, yaitu setiap hari murajaah dan membacanya. Nah, itu merupakan kelaziman bagi orang yang disebut talibul ilm. Kalau misalnya antum rajin kajian kemana-mana, sekarang pandemi, misal di masa non pandemi, bukan pandemi, kajian mana-mana, paling ini weekend, Sabtu subuh di sini, duha di sana, habis zuhur di mana, asar di mana, maghrib di taman ngaji, taman pengajian, maksudnya taman surga. Dan ini banyak dilakukan oleh teman-teman kita awal-awal hijrah, ya. Tapi untuk baca Qurannya nggak pernah. Lah ini kan pincang jadinya. Satu kaki semangat hijrah, satu kaki malas baca Quran. Padahal kalau kita mau semakin soleh, baca Al-Quran dan baca tafsirnya. Wadhkur ma fihi bil amali bihi, dan udhkur ma fihi di sini maknanya i'malu ma fihi, karena zikir, karena amal termasuk zikir, tapi zikir fi'li, ya, fi'il jawarih. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian takut terhadap azab Allah Ta'ala atau menghindari maksiat, an-nar wa awil ma'asi. Kemudian kata Allah Ta'ala, thumma tawallaitum min ba'di dhalik. Masya Allah, lihat, thumma tawallaitum min ba'di dhalik, kemudian kalian justru berpaling, a'radtum min ba'di dhalik, min ba'dil mitsaq 'anit ta'ah. Ya. Lihat seperti itu. Walaupun diancam seperti itu tetap aja. Atau mereka yang nerima, ketika terancam itu yang nerima. Selesai ancaman untuk mereka, lagi-lagi mereka apa? Tawallau, mereka berpaling, enggak mengamalkan apa yang mereka selama ini janjikan kepada Allah Ta'ala. Lagi kajian ini kedengaran suara yang malu anak itu teriak-teriak. Kalau ikhwan nggak apa-apa, ini perempuan, ini kan perempuan ini, iya, bikin malu aja perempuan. Ntar dikira jemaah ada yang akhwat yang hadir ini, celinguk aja, centil banget, pergilah. Tetap istiqomah di situ dia. Tiba-tiba aja teriak, bikin malu anak aja. Oke. Ini udah sana, wapok. Ngajak debat ya, kayak Bani Israel aja. Oke. Oke, lanjut. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, lakum bittaubati aw ta'khiril 'adzab. Keutamaan Allah berupa apa? Taubat, yaitu taubatnya hambanya kepadanya, atau mengakhirkan azab. Ini termasuk rahmat. Apakah ta'khirul 'adzab termasuk rahmat? Dilihat maksud dari ta'khirul azab itu apa. Kalau maksud ta'khirul azab itu antum diberi kesempatan untuk bertaubat, ya rahmat. Tapi nanti pas kena azabnya bukan rahmat lagi, ya enggak? Jadi ta'khirul azab pas antum diakhirkan azabnya, maksudnya ini antum bermaksiat, tapi Allah kasih kesempatan antum untuk apa? Untuk bertaubat. Biarkan dulu. Karena Allah Ta'ala tersifati dengan halim, ditangguhkan azab buat dia. Maka ini rahmat karena masih diberi kesempatan. Tapi kalau enggak taubat-taubat, nanti kena azab, ya itu bukan rahmat lagi.
Ya syukur-syukur kalau diberi kesempatan taubat, antum taubat. Nah, alhamdulillah, syukur itu. Ya, itu rahmat Allah mutlak ya. La lakuntum minal khasirin, minal halikin, atau ta'khiril azab minal halikin. Kalau misalnya tidak Allah Ta'ala rahmati, tidak Allah berikan fadl, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya khasir, halik di sini hancur. Ya, hancur apa di sini maksudnya? Dalam bahasa Arab itu halik bisa artinya mati. Misal dalam ilmu faraid halaka halikun, misalnya bisa mati. Bisa juga halik ini maksudnya masuk neraka. Masuk neraka. Kalau tidak Allah berikan fadl dan rahmat. Makanya ya ikhwan, kalau misalnya kita lihat di sini muslim bermaksiat misalnya, dia antara rahmat dan antara azab. Kalau misal dia bermaksiat dan dia Allah beri kesempatan untuk bertaubat, tapi dia malah terus maksiat, maka dia berada di rahmat atau azab? Azab yang disebut istidraj. Ya. Tapi kalau dia kemudian bertaubat, maka dia berada pada rahmat secara mutlak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan kalian telah mengetahui, walaqad yani lamu qasam untuk mentakkid, alimtum araftum, kalian telah mengetahui alladzina i'tadaw, orang-orang yang tajawazul had, melampaui batas, minkum, di antara kalian, fis sabt, di hari Sabtu, ini hari sekarang ya, mereka melanggar sesuatu di hari Sabtu. Dan sabt itu maknanya adalah al-qata', qat'ul amal, yaitu memutus pekerjaan ya. Jadi hari liburnya orang Yahudi itu Sabtu. Kalau misalnya orang Nasrani Domingo, hari Minggu, bahasa Portugis. Kalau orang Islam hari liburnya adalah di barzakh nanti. Iya, kita nggak ada istirahat dari amal insyaallah. Tapi kalau dimaksudkan dengan amal di sini pekerjaan, mihnah, hari Jumat lebih afdol ya. Supaya kita dapat apa? Sedekah onta di hari Jumat. Orang-orang menganggap sedekah onta itu jam 11 datang Jumatan. Ya enggak, itu telur. Itu kalau dapat loh ya. Kalau misalnya datangnya kemudian ke Jumatan jam 11 iya. Tapi di depan masjid dulu ngerokok sama ngopi dulu, ini enggak dapat. Nunggu sampai ada pengumuman baru dia mau masuk masjid udah penuh duluan, akhirnya di teras. Enggak, dia enggak dapat. Enggak dapat sedekah, pahala sedekah apapun sama sekali. Ya. Karena orang-orang menganggap nih sebagian, jam 11 datang saya dapat sedekah onta. Enggak. Nanti ini jam sekarang nih, sekarang datang ke masjid buat Jumatan, ya dapat sedekah onta. Ya kerja saat ya, itulah makanya harusnya libur. Ya udah saya meliburkan diri. Fadhol, dipecat rasain aja. Mana yang lebih afdol? Ya, lagi pula masjidnya masih ditutup rata-rata. Karena apa? Salah mindset orang-orang kita itu. Mindsetnya salah, belum dibenahi. Ya, masih ini tutup, disegel. Saya mau dapat sedekah unta, akhirnya dia manjat lewat atas, terus jatuhan diri, akhirnya Jumatan disolatin. Hah? Oh, enggak, dia mencari madarat buat dirinya kan. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt bi saydis samaki wa qad nahahum anhu wa hum ahlu Ailah. Nah, ini ada cerita kaum Ailah dalam masalah nyari ikan, mancing, ngejalak dan semisalnya. Yang sekarang banyak banget orangnya kayak gitu. Nah, sekarang boleh enggak? Jangan ngeluarin suara kayak gitu, bikin malu ana. Tadi ayam, sekarang suara yang lebih buruk dari itu.
Ini anak-anak tabayun ini, anak klarifikasi nih. Bukan, itu bukan suara yang seperti antum pikirkan. Suara bangku. Pada pengen ngancurin kajian anak ini. Ya. Jadi pada hari Sabtu mereka diperintahkan untuk berhenti melakukan pekerjaan. Sampai mancing pun jangan. Artinya udahlah, kalian di rumah aja. Ini suatu tempat namanya Ailah. Allah Ta'ala mengharamkan saydus samak di hari Sabtu. Tok, di hari Sabtu. Tok. Tapi ajaibnya dan Allah sunnatullah seperti itu ya kan. Yang Allah larang justru Allah Ta'ala berikan perhiasan untuk ujian, sebagai ujian bagi orang yang dilarang ini. Itu sejak zaman Nabi Adam. Allah melarang wala taqrabu hadhihi syajarah, ya kan? Tapi Allah Ta'ala takdirkan ada ujian. Karena tanpa ujian tersebut larangan itu enggak ada artinya, enggak ada artinya. Ya. Dengan ujian tersebut larangan itu bermakna dan juga pahalanya bakal indah nanti. Itu hikmah. Maka kemudian apa yang terjadi? Kalau di hari Sabtu malah justru ikan-ikan pada muncul. Ajib kan? Apakah ini berarti ikan itu mengenal hari? Enggak, ini sakhar Allah, yaitu taskhirnya Allah. Allah Ta'ala yang takdirkan seperti itu. Hari Sabtu ikan enggak kenal hari, tapi kok ini hari Sabtu mesti sampai khurtumnya mereka, moncongnya ikan-ikan kan biasa kok ikan-ikan kelaparan di atas itu kan menggap-menggap gitu kan. Ikan-ikan emas, ikan apa gitu. Enggak tahu ikan apa nih, enggak tahu. Ikan emas apa ikan apa enggak tahu. Pokoknya ikan lah. Hut, ya, hitan banyak. Ya, di bahar tersebut. Sampai apa? Sampai air aja dikatakan oleh sebagian para ulama sampai tidak kelihatan airnya saking ikan itu ke atas semua gitu loh. Luar biasa. Itu tergoda enggak kira-kira? Oh, mereka pengen banget lah kok pas yang hari dilarangnya mereka malah keluar. Dan di hari non Sabtu, Ahad, ikan-ikan ini nggak ada, bersembunyi. Ujian. Ya lucu sih, cuman ya inilah di sini ujiannya ya, kawan. Ya. Akhirnya apa? Mereka mengakali. Nah, ini Yahudi nih. Sebenarnya kalau mereka sami'na wa ata'na kemudian mereka alihkan ke hal lain karena ketaatan kepada Allah, itu selamat mereka. Tapi begitulah manusia. Ya. Maka mereka mengakalinya dengan cara beragam cara. Ada di antara mereka, dan ini ana sebutkan aja salah satunya. Dikatakan bahwasanya diwaswaskan mereka oleh syaitan. Jadi syaitan yang memprovokasi mereka. Tahu nggak kalian tuh dilarang cuman di hari Sabtu tok ngambilnya. Di hari lain tidak dilarang. Maka ayo bikin hufrah, lobang-lobang atau saluran-saluran, kan ini kan bahar. Bikin semacam teluk. Apa ya? Saluran gitu air seperti sungai. Jadi bikin dulu parit-parit. Tapi parit jangan dalam-dalam. Nah, bikin parit-parit yang tidak terlalu dalam, terus parit tersebut sambungkan ke laut. Ntar pas hari Sabtu ikan-ikan itu pada kegiring kan ke parit itu yang sempit dan juga enggak dalam. Nah, nanti kan mereka pada waktunya menuju hari Ahad, ikan-ikan itu mau balik lagi ke laut agak susah karena sudah kadung berada di parit tersebut. Coba, ini sama nggak dengan ngejala sebenarnya? Hah? Iya, bikin jebakan kan? Nah, sama aja. Ini pengakalan nggak? Pengakalan. Ya setan yang suruh. Maka mereka pun mengambil di hari Ahad. Jumat bikinnya. Ahad di bawah. Oh, dapat hari Ahad. Ini sama kayak naruh bubu di hari Jumat, Ahad ambil. Paham nggak? Ini ngakalin nggak namanya? Ngakalin.
Seandainya mereka enggak melakukan itu, cuman mancing aja di hari Ahad, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi ini karena hari Sabtunya kena juga dengan jebakan tersebut. Tuh, kita bilang pinter sih memang, tapi licik. Ya. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami bilang, jadilah kalian monyet-monyet mubadin. Monyet hakiki ini. Ya, fakanuha. Maka mereka pun menjadi monyet-monyet tersebut. Wa halaku ba'da 3 ayyam. 3 hari kemudian mereka mati. Berarti ini menunjukkan apa? Monyet-monyet ya, ketek-ketek ini sekarang ini bukan Bani Israel. Bukan Yahudi. Kalau antum bilang lempar, Yahudi, mereka nggak bakal ngerasa. Bani Israel dulu ya gara-gara mancing ikan hari Sabtu ya, monyetnya bingung. Monyetnya ngomong, bukan saya itu, kata monyetnya. Lah kok bisa ngomong? Ya, kemudian faja'alnaha nakala, faja'alna tilkal 'uqubata nakala. Itu sebagai ibrah mani'ah min irtikabi mithli ma 'amilu. Yaitu ibrah, pelajaran untuk mencegah perbuatan semisal apa yang telah mereka lakukan. Lima baina yadayha wa ma khalfaha. Ya, lil umamil lati fi zamaniha wa ba'daha. Untuk kita juga. Jadi kalau dilarang jangan diakal-akalin. Riba diakalin, pakai nama syariah, kemudian pakai nama-nama mudharabah gitu. Ya, mudharabah. Iya, investasi betul. Tapi dengan talbis ini mudharabah misalnya. Mudharabah benar lafalnya, bagus syar'i. Tapi ininya hakikatnya, praktiknya bagaimana? Ternyata praktiknya tetap aja riba. Maka masih seperti Bani Israel juga nih orang nih. Khawatirnya tiba-tiba lagi transfer jadi ketek. Nah, kan gitu kan repot. Dikutuk sama Allah Ta'ala gara-gara apa? Gara-gara udah jelas larangannya, dia tahu itu larangan, dipoles larangan tersebut. Itu kebiasaan tuh Yahudi itu kayak gitu. Hah? Iya seperti kayak gitu. Pakai label syariah padahal ada ustadz sunnah yang memprotes dan mengkritik ustadz sunnah lainnya yang pakar kontemporer fikih muamalat yang mengkritisi. Jadi beberapa ustadz sunnah, ustadz kita, Ustadz Rewandi, Ustadz Arifin Badri dan seterusnya, itu kan mengkritisi bank syariah sekarang. Ada ustadz sunnah, anda nggak mau sebut kalau yang versi kedua ini, yang mengkritisi ustadz ini, tapi nggak langsung, cuman hari gini bank syariah masih ada disalahin. Pokoknya mencela asatidzah yang mengkritisi bank syariah. Padahal kritikan asatidzah ini bukan berarti menjatuhkan bank syariah. Enggak usah bawa bank syariah, enggak gitu. Maksudnya ya ayolah kita yang benar gitu kalau bikin sesuai nama syariah gitu loh. Sampai ustadz ini yang mengkritisi asatidzah kita ini, ya ternyata pas ana perhatikan, ya karena ustadz ini diundang juga ke bank-bank syariah, undang kajian ke bank syariah, dan mungkin itu beliau ngomongnya pas di bank syariah. Itu yang waktu itu yang kajian kemarin yang Anda bilang apa kajian kemarin tuh? Ya, yang tentang maqarith minan nar, gunting-gunting api, ya. Ya, yang ususnya terburai. Kira-kira antum kalau diundang ke bank, berapa fee antum, mukafah antum ikhwan? Anda nggak mau ngomongin karena Anda belum pernah. Anak benar ini persoalan ini. Anda udah pernah cerita ke antum di suatu bank apa? Anda nggak mau nyebut nama banknya. Tapi ini riwayatnya sahihah muttasil, sanadnya rijalnya thiqat. Dan dari ana hadatsani Hasan, nanti antum hadatsani Hasan al-Jaizi.
Tapi ana nggak mau ngasih tahu juga siapa yang meriwayatkan. Ya, ana putihkan aja perawinya, ana putihkan, majhul lah. Tapi perawinya ini thiqah, kalau dalam masalah fitnah thiqah dia. Tapi kalau dalam masalah ilmu itu dhaif, matruk, majhul. Iya, bahkan dhal mudhil kalau dalam masalah ilmu. Tapi dalam masalah khabar thiqah. Fulan an Hasan an fulan dan fulan yang di atas sana, ini orang bank tersebut. Suatu ketika ingin mengundang ustadz yang gaul, yang pakai kupluk kalau kajian. Nah, kemudian manajemen ustadz gaul, entah manajemennya atau mungkin ustadznya nggak tahu. Kalau ini fihi niza', yaitu redaksinya berbeda kok ya. Entah ustadznya atau manajemen, mungkin manajemennya mensyarat kajian ba'da zuhur sampai jam 1. Bentar, kan emang gitu kajian kantor. Ba'da zuhur kadang-kadang kan sekarang zuhurnya lebih awal nih. Biasanya zuhur jam 12, sholat dulu 15 menit kan. Setengah 1 kadang 40 menit lah ya. Ngomong agama 40 menit. Manajemennya mensyaratkan kemudian ke bank tersebut, banknya depannya P. Bank Paing ya. Nah, itu mensyaratkan 50 juta satu sesi. Ana udah 51 menit gak ada yang bayar. Ini 51 menit nggak ada yang transfer ke Ana. 50 juta ikhwan. Dan itu udah terjadi akhirnya terjadi. Karena kan bank kan menyanggupi aja yang penting. 50 juta. Masya Allah. Itu baru satu kajian tuh ustaz tersebut. Gimana kok kajian-kajian lain? Ya iyalah, masa ngaji kitab tentang Bani Israel? Enggak. Enggak masalah perbankan, pasti enggak. Ya itu masalah happy aja, buat senang-senang hati aja. Itu fitnahnya ya ikhwan. Ustaz sunnah yang tadi Anda sebutkan, Ustaz sunnah versi kedua, itu masih Allah jaga loh. Dia masih mungkin spirit sunnahnya masih ada. Karena dikhawatirkan kalau dia makan dari uang-uang tersebut, yang itu mungkin sebagiannya uang haram, ya, nanti akhirnya berubah pandangan dan haluannya. Na'udzubillah. Bisa seperti itu ya, hati-hati. Makanya kalau kita mau tegas ya udah bilang aja tegas. Biar orang-orang nggak suka ya, tapi kita dengan cara yang baik. Tapi orang nggak suka ya khalas. Orang mungkin nggak suka di awal, tapi pada endingnya mereka mungkin menganggap kita ini benar dan tegas, walaupun mereka nggak mau ikut. Oh ini orang kita udah tahu dia emang nggak mau tahlilan, dia nggak mau maulidan, udah selesai. Udah dimusuhin, ya dimusuhin. Tapi suatu saat orang-orang akan tahu kalau kita ini memang punya prinsip. Dan itu lebih baik kita tegas kayak gitu daripada kita munafik di sini ngomong ini, di sana ngomong gitu. Ya. Baik, kemudian di sini kan dilarang ya. Tapi mereka kemudian malah melakukannya, maka itulah menjadi apa? Hukuman supaya semuanya tidak melakukannya, tidak mempoles hal yang dilarang. Wa mau'izatan lil muttaqin. Allah, yaitu sebagai mau'izah untuk orang bertakwa kepada Allah. Wa khussu bidzikri li'annahum al-muntafi'una biha bi khilafi ghairihim. Dikhususkan di sini lima baina yadayha wa ma khalfaha, kemudian dikhususkan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini sebagai mau'izah untuk orang bertakwa, karena hanya orang bertakwalah yang mengambil manfaat dari kisah-kisah ini. Adapun orang-orang yang cuman dia ngaji pun nggak mau mengambil ibrah, yang penting happy, yang penting laris dan seterusnya, mereka nggak mengambil manfaat dari kisah-kisah ini. Maka kalau misalnya suatu hal sudah diharamkan, maka di sini godaan syaitannya pasti ada, ikhwan. Godaan syaitan supaya kita mempoles, apalagi kalau kita semakin smart, makin pinter ya, apalagi ustaz, ya kan? Makin pintar itu bisa memanipulasi nanti kaidah-kaidahnya. Oh, tapi kan begini, tapi kan nanti dipoles, akhirnya menjadi halal. Ya bisa nggak? Bisa.
bisa. Ya, hati-hati. Dan itu semua godaan dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari siapa? Ya. Iya. Apa nih bertanya, bagaimana dengan kasus Raja Najasyi yang tidak sempat beramal soleh? Syukur. Iya. Jadi adapun Raja Najasyi kalau tidak sempat beramal soleh itu kita tidak tahu. Karena boleh jadi beliau radhiyallahu anhu sempat beramal soleh, namun tidak diketahui apa amalnya karena kan beda negeri. Ya tadi udah kita bahas di awal sebenarnya. Adapun bagi yang bersyahadat kemudian wafat dan tidak sempat beramal soleh, Anda sudah bahas tadi dengan hadis anaknya orang Yahudi yang mana bersyahadat dan dibujuk oleh Rasulullah untuk masuk Islam di akhir hayatnya dan diizinkan oleh bapaknya, kemudian dia mati dalam keadaan muslim dan dia belum beramal sekalipun setelah syahadat. Maka kita katakan yang seperti lam yatamakkan minal amal, tidak punya kemampuan untuk beramal di saat itu, maka diberi uzur dan dia dihapuskan dosa-dosanya dan insya Allah masuk surga, diselamatkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW dari api neraka. Oke, udah ya itu.